Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan yang kali ini berjudul Dimensi Ruang dan Waktu. Nah, kita akan belajar dengan dimensi. Apa itu dimensi, apa itu dimensi ruang, dan apa itu dimensi waktu. Mari kita lihat satu persatu. Satu dimensi yaitu berupa titik. Ada ruang dua dimensi yang dalam bentuk bidang datar, misalnya garis. Dan ketiga adalah di dalam ruang 3D, tiga dimensi. Artinya dalam suatu yang berbentuk ruang. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Kemudian kita juga mau melihat sekarang dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini sedikit berbeda. Dimensi waktu kita memiliki masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi kalau Anda lihat panahnya itu ke kanan, ke depan. Jadi artinya waktu itu selalu berjalan dari masa lalu ke masa depan. Tidak bisa dari masa depan ke masa lalu, terbalik gitu. Nah, kita akan lihat pada dimensi waktu, kita berbicara biasanya masa lalu yang sudah berlalu. Dan itu tentu saja tidak bisa diulang lagi, karena waktu selalu berjalan ke depan. Yang bisa kita lakukan hanya bisa dievaluasi. Mengapa waktu itu saya gagal? Mengapa waktu itu saya tidak berhasil? Atau pada kesempatan lain, mengapa saya waktu itu berhasil menjadi juara pertama? Apa yang sudah saya lakukan? Persiapan macam apa? Nah, inilah yang perlu Anda pelajari. Kesuksesan masa lalu bisa Anda ambil hal positifnya. Kegagalan bisa Anda hindari hal negatifnya agar tidak terjadi lagi. Nah, kemudian kalau di masa sekarang dalam bahasa Inggris itu artinya present. Present juga berarti hadiah. Nah, masa sekarang itu adalah hadiah buat kita manusia. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini untuk hidup dan merencanakan masa depan. Ya, yang ketiga itu masa depan. Masa depan itu terbuka. Anda mau sukses, Anda mau gagal, pilihan Anda. Ya, semuanya dapat Anda pilih. Kalau gambar yang di kiri Anda lihat, itu kalau Anda mau gagal, ini adalah madesu, masa depan suram. Karena Anda biasanya melihat dari kegagalan di masa lalu. Saya bodoh, saya memang sudah melamar ke 10 perusahaan tidak diterima. Nah, tapi di sisi lain Anda bisa berpikir positif. MDC itu adalah masa depan cerah. Kenapa cerah? Karena Anda berpikir positif, Anda berusaha. Kegagalan di masa lalu itu kalau dilihat pada gambar ini itu bayangan besar. Tapi ada di belakang karena Anda melihat ke masa depan, ke sumber terang. Itulah yang perlu kita lakukan, menatap masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh optimisme. Sekarang bagaimana dengan waktu? Dengan waktu tadi kita berjalan terus ke masa depan, tidak bisa kembali. Nah, tetapi kita juga kenal sekarang ada istilah yang namanya lorong waktu, di mana orang bisa pindah dari satu waktu ke waktu yang lainnya, entah itu ke masa lalu ataupun ke masa yang akan datang. Nah, memang di dunia pada saat ini tidak ada mesin untuk pindah dari satu waktu ke waktu lain. Tapi siapa yang tahu? Tahun depan, beberapa tahun lagi, mungkin manusia bisa menciptakannya dengan perkenan Tuhan tentu saja. Kita akan lihat dalam lorong waktu. Ya. Dalam lorong waktu, kita itu, saya mau pindah ke tahun 1945, ke tahun 1825 waktu perang di Ponorogo, atau pada tahun 2100 nanti apa yang terjadi. Nah, kita tidak tahu. Ya.
Tetapi itu sebenarnya sudah digambarkan dalam beberapa film, termasuk film anak-anak. Misalnya film Doraemon yang menggambarkan monster kucing dari masa yang akan datang yang pindah ke abad sekarang untuk membantu si Nobita, ya, Shizuka, Giant, dan lain-lain. Nah, inilah konsep mesin waktu yang sudah diciptakan. Mungkin masih dalam angan-angan. Tetapi dari angan-angan inilah nanti akan terwujud. Bentuk film yang lain, X-Men. Nah, ya, ini X-Men ada salah satu filmnya yang terakhir, Day of Future Past. Kok ini hari pada masa depan tapi masa lalu. Nah, kenapa? Karena mereka bisa berjalan lagi ke masa lalu. Nah, inilah di film-film tergambarkan. Biasanya film itu memang harapan. Ya, belum ada teknologinya sekarang, tapi siapa tahu besok lusa sudah terwujud. Nah, dalam konsep dimensi waktu, ini memang bagi kita sekarang masih misteri. Ya, belum ada teknologi yang bisa melakukan itu. Ya, tetapi nanti waktu setelah kita mati, meninggal dunia, memang dikatakan setelah itu tidak ada dimensi ruang dan waktu. Karena setelah meninggal kita bukan raga lagi, tetapi jiwa, roh yang bisa melayang kemana saja. Tidak ada batasan fisik, menembus ruang, menembus tembok, tidak ada batasan waktu. Nah, karena itu, para sahabat terkasih, marilah kita mempersiapkan diri terhadap menghadapi perubahan. Kalau suatu saat terjadi dimensi waktu itu terwujud dengan adanya lorong waktu atau mesin waktu. Nah, demikianlah, marilah kita bersiap siaga, kita mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita senantiasa untuk menghadapi masa depan yang cerah. Terima kasih, sampai jumpa.